Halo, selamat siang buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap yang kita mau kerjakan, yang kita lakukan. Siang hari ini kami dari IPM sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Dan kami percaya semua warga binaan dari Rutan Pondok Bambu juga sudah mempersiapkan diri untuk sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saya berikan kesempatan dan waktu buat pemimpin pujian untuk buat doa pembuka untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan ada di hadapan ya Bapa, sama-sama dengan Tuhan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami berikan Tuhan semua menyenangkan hati Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di sana Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan Tuhan turun juga kepada mereka. Roh Kudus kami undang untuk hadir di tengah-tengah kami, menuntun kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Mohon Tuhan segala roh yang bukan dari Tuhan kami sepakat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang percaya boleh mengatakan Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar kalian di sana? Kami sini baik-baik saja. Semoga kalian sana juga baik-baik saja. Mari kita memuji lagu Tuhan sekalipun ku berjalan. Sekalipun
tak pernah ditutup mata. Mari semuanya kita berdiri. Tak pernah jadi.
sore siang hari ini. Kami percaya untuk saudara-saudara kami yang ada di lapas, rutan, pondok bambu ini semua akan mengalami waktunya Tuhan. Dan kami percaya bersama lagu ini waktunya Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, maka kuasa Tuhan akan bekerja melalui firman yang akan disampaikan. Kami berdoa, kami minta hadirat Allah turun di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan, waktu Engkau adalah waktu yang terbaik buat kami semua. Saatnya kami yang terbaik juga kami manfaatkan siang hari ini bersama warga binaan rutan pondok bambu ini. Tuhan, kami mau duduk manis di mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di kaki-Mu, di hadirat-Mu Tuhan. Saatnya Kau berfirman di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu Kau taburkan bagi kami semua yang siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Salam wanita-wanitanya Tuhan Yesus yang ada di rutan pondok bambu. Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Apa tugas dan fungsi kita sebagai seorang wanitanya Tuhan Yesus? Tuhan itu menciptakan wanita dengan sifat dan karakter yang unik. Jadi kita wanita-wanitanya Tuhan Yesus, kayak lagi beda ya. Wanita-wanitanya Tuhan Yesus itu adalah karakter yang unik ya. Haleluya. Dan luar biasa. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai segambar serupa dengan Allah. Kita berfungsi sebagai seorang penolong. Ngerti artinya penolong? Penolong adalah seseorang yang kerja untuk membantu. Jika pasangan kita atau teman-teman kita yang berlainan jenis membutuhkan pertolongan, tugas kita kaum wanita adalah menolong. Ya, kita sangat unik. Segala keunikan dan kelebihan dan kekuatannya yang Tuhan ciptakan tentunya mesti segambar dengan serupa dengan Allah. Tidak segambar serupa dengan yang lain ya, tapi segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Pada sebagian wanita Tuhan memberikan hikmat ya. Pada yang lain Ia memberikan iman, kekuatan doa, keberanian dan kerendahan hati ya. Mari kita buka di Amsal 31 ayat yang ke-10 ya. Ini menceritakan tentang pujian-pujian untuk istri yang cakap ya kan. Sebagian yang ada di dalam rutan pondok bambu adalah istri-istri. Sebagian juga yang belum memiliki suami. Tapi ini boleh menjadi pedoman yang sangat baik untuk sebagai seorang wanita ya. Ya, kita baca Amsal 31 ayat 10. Sebenarnya tentang wanita itu di ayat 10 sampai 31 ya. Tapi saya akan baca di ayat 10 saja. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kecantikan, kemolekan kita itu tidak menjamin seseorang itu cakap, tidak menjamin seseorang itu, wanita itu luar biasa. Tetapi istri yang cakap itu adalah lebih berharga dari permata ya. Dalam Amsal 31 ayat 10 ini dikatakan wanita itu lebih berharga dari permata. Dalam Amsal 14 ayat 1 dikatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi kita lihat, kita ini termasuk wanita bijak atau wanita yang bodoh. Ingat, wanita bijak adalah wanita yang mendirikan rumahnya dengan kokoh. Sedangkan wanita bodoh adalah wanita yang meruntuhkan rumahnya sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki satu pedoman sebagai seorang wanita.
Kenapa saya bahas tentang wanita? Karena teman-teman kita yang ada di Pondok Bambu adalah semuanya wanita kan? Ya? Ya. Teman-teman kita yang ada di Pondok Bambu semuanya adalah wanita. Makanya saya perlu membahas tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang bijak. Satu, wanita yang bijak adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ya, itu kita bisa lihat di Amsal 1 ayat 7. Ya. Amsal 1 ayat 7. Begini bunyinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk mulai menjadi wanita bijak dan memiliki karakter Kristus, maka takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya, mari kita buka di Matius 7 ayat 24 sampai ayat 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Dikatakan seorang yang bijak adalah orang yang mendengarkan firman-Nya, firman Tuhan. Ya, seorang yang bijak, yang takut akan Tuhan adalah pekerjaannya yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Contohnya ada di Maria. Pada waktu itu Tuhan sedang bertemu dengan Maria dan Marta. Marta sibuk di belakang, ngurusin perabotan, ngurusin persiapan untuk menjamu Tuhan Yesus. Sedangkan Maria duduk manis mendengarkan suara Tuhan. Ya. Oke. Jadi Maria itu berserah kepada Tuhan. Ia sepenuhnya mengikuti perkataan Tuhan karena ia adalah hamba Tuhan. Jadi wanita-wanitanya Tuhan Yesus adalah wanita-wanita yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Dan dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, wanitanya Tuhan Yesus adalah wanita yang selalu senantiasa berdoa. Kita kasih contoh. Pada saat zamannya Esther, saat dia sedang menjadi orang yang akan dipilih sebagai calon wanitanya Ahasiweros, Raja Ahasiweros. Waktu itu permaisuri Ahasiweros bernama Ratu Wasti, dia dipecat sebagai ratu karena dia tidak taat kepada Ahasiweros. Kemudian saat itu Ahasiweros memberikan pengumuman dia akan mencari penggantinya Ratu Wasti. Di situ Esther dipersiapkan untuk menjadi ratu. Tapi saat dia mempersiapkan diri menjadi seorang ratu, itu bukan hal yang mudah. Dia harus mempersiapkan dirinya dan dia harus berpuasa untuk bangsa dan negaranya selama 3 hari. Dan apa yang dilakukan Esther? Dia terus-menerus berdoa. Kita lihat, dan apa yang menjadi usaha Esther itu luar biasa. Esther dipilih menjadi seorang ratu, bahkan dia ratu yang dikenal menyelamatkan bangsanya. Contoh yang lain adalah Hana. Hana tidak memiliki anak, dan dia terus-menerus berdoa dan berdoa sampai akhirnya dia dibuka kandungannya memiliki seorang anak, yaitu Samuel. Nah, dia berjanji sama Tuhan, anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Maka saat itu Samuel menjadi iman bagi bangsa Israel. Berdoa, itu contoh yang ketiga. Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Yang keempat, bekerja. Kok seorang wanita harus bekerja? Ya, kita lihat contohnya di dalam Kejadian 24 ayat 15. Ada yang bisa bantu membaca? Kejadian 24 ayat 15. Silahkan dibaca. Ya.
Sebelum dia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, puyungnya dibawanya di atas bahunya. Ya. Kalau kita lihat di sini kan Abraham sedang mengutus ya pegawainya untuk mencarikan jodoh buat anaknya Ishak. Ya, Ishak ya. Pada saat pembantu-pembantu Abraham berjalan, dia menemukan seorang perempuan yang sedang menimba air. Dan saat mereka meminta minum, yang dilakukan Ribka, dia sedang menimba air. Berarti dia sedang bekerja, ya, sedang melakukan sesuatu dan memberikan air itu kepada utusan Abraham. Dia bekerja. Seorang wanita bekerja. Seorang wanita tidak malas-malas. Seorang wanita yang bijak tidak santai-santai. Dia melakukan satu pekerjaan. Ya. Yang kelima, Ribka itu menjaga kekudusan. Walaupun Ishak adalah yang menjadi jodoh buat Ribka, tapi dia menjaga kekudusan. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sebelum mereka melakukan pernikahan. Dan itu benar-benar dijaga oleh Ribka sampai dia menikah dan menjadi istrinya Ishak. Ya. Yang keenam, peduli dengan orang lain. Seorang wanitanya Tuhan adalah orang yang peduli dengan orang lain. Contohnya, kita lihat Kejadian 24 ayat 18. Ribka menawari hamba Abraham untuk minum air dengan puyungnya, bahkan memberi minum onta-onta hamba Abraham tersebut. Ya, kita lihat Ribka adalah orang yang peduli orang lain. Sebelumnya kan kita nggak mengenal siapa hamba-hamba itu. Dia nggak mengenal bahwa itu adalah orang utusan Abraham. Tapi dia bermurah hati, ya, menimpakan air untuk memberi minum mereka minuman. Itulah wanitanya Tuhan. Wanita Tuhan adalah wanita yang bermurah hati, ya, kepada orang lain. Yang ketujuh, menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita lihat Ribka menimba air, tentunya dia bukan wanita yang sakit-sakitan, ya kan? Orang menimba air itu adalah orang yang kuat, ya kan? Udah ngasih minum air, dia bawain minum buat onta-ontanya. Onta-ontanya pegawainya Abraham itu begitu banyak loh. Jadi pegawainya datang itu banyak, onta-ontanya juga banyak. Kita bawain menimba air dan memberikan minum kepada mereka. Berarti dia adalah wanita yang kuat, rajin berolahraga tentunya ya. Kita juga perlu olahraga agar kita menjadi orang yang kuat ya, sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Agar apa? Agar kita besok ya ke depannya kita bisa menghadapi setiap masalah dengan masalah. Kalau tubuh kita nggak baik, tubuh kita nggak sehat, bisa nggak kita terus survive untuk tetap menghadapi satu masalah? Tentunya sulit ya, karena mengatasi diri kita sendiri kita sudah sulit, apalagi kita mengatasi yang lainnya. Nah, wanita harus bijak di situ ya, sebagai wanitanya Tuhan kita harus bijak. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan kita sendiri agar kita bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak bisa kan kita sakit-sakitan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sulit ya. Sulit, kita mau ke sana nggak bisa karena sakit, mau ke sini nggak bisa karena sakit. Akhirnya apa? Bisa nggak kita dipakai sebagai alat kemuliaan nama Tuhan? Nggak bisa ya. Nah, wanita-wanitanya Tuhan harus sehat. Yang ketujuh, yang kedelapan ya. Nah, kita harus memberikan yang terbaik ya. Di dalam Kejadian 24 ayat 20 dikatakan, Ribka kembali menimba air untuk kasih makan unta-unta. Ya, kita lihat di sini. Ribka itu memberikan pertolongan, tidak sekedar memberikan, kasih makan dikit-dikit, suka-suka. Dan dia menimbanya dengan sungguh-sungguh ya.
Dia tidak menimba dengan asal-asalan. Kalau enggak, unta-unta itu tidak akan dikasih makan. Orang-orang utusan Abraham juga tidak mendapatkan makan. Mereka semua mendapatkan makanan dengan puas, mendapatkan minuman juga dengan puas. Jadi Ribkah itu melakukan segala sesuatunya dengan apa? Yang terbaik. Jadi wanita-wanita Tuhan, kita harus melakukan segala sesuatu. Kita ini adalah penolong, orang yang dipakai Tuhan, yang unik, yang spesial. Kita harus melakukan bagian kita menjadi yang terbaik. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Walaupun mungkin orang lain tidak mengerti. Pada saat mereka sedang bertemu dengan hamba-hamba itu ya, hamba-hambanya Abraham, ada nggak orang lain yang melihat? Nggak ada loh. Yang melihat hanya mereka. Ada nggak yang lain memuji? Nggak ada. Hanya mereka yang melihat. Tapi dia melakukan sesuatu, saya percaya, karena dia takut akan Tuhan. Makanya dia memberikan segala sesuatu untuk yang terbaik, semaksimal mungkin, tidak asal-asalan, tidak ditahan-tahan, ya, tapi dia berikan yang terbaik. Dia murah hati, ya, itulah wanitanya Tuhan. Ya, yang ke-9 adalah murah hati yang saya bilang tadi, Kejadian 24 ayat 25. Di sini Ribkah juga menawarkan tempat untuk menginap. Luar biasa ya. Udah dikasih makan, dikasih minum, disuruh beristirahat. Karena mereka sudah, Ribkah melihat mereka sudah kecapean. Kita belum tentu ya bisa seperti itu ya. Kita lihat Ribkah itu melakukan segala sesuatunya dengan bersungguh hati. Makanya kenapa Tuhan percayakan Ribkah kepada Iska? Karena Tuhan tahu melalui keturunan Iska dan Ribkah akan ada orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau dipercaya Tuhan, jadilah wanita yang takut akan Tuhan, ya, yang selalu merenungkan Tuhan itu siang dan malam. Yang ketiga adalah selalu berdoa. Yang keempat, selalu mau bekerja, tidak malas-malasan, ya kan? Dan menjaga kekudusan itu sangat penting bagi seorang wanitanya Tuhan. Yang keenam, peduli dengan orang lain. Yang ketujuh, menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting agar kita bisa melayani jiwa-jiwa, agar kita bisa mendoakan jiwa-jiwa, agar kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedelapan, berikan yang terbaik. Apapun yang kamu punya dalam hidupmu, berikan yang terbaik. Jadilah orang yang bermurah hati, karena orang yang bermurah hati itu adalah orang yang pasti akan dipakai Tuhan. Bagaimana kita menjadi terang dan garam kalau kita tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan? Kita nggak akan menjadi contoh. Ya, yang terakhir ada yang ke-10, memancarkan kasih Yesus. Seorang wanita dalam Kejadian 24 ayat 26 sampai 27 dikatakan, kasih Tuhan dinyatakan dari perbuatannya. Jadi kita berbicara tentang mengasihi, tapi kalau kita tidak melakukan, sia-sia. Kamu bisa berbahasa loh, kamu bisa mengusir setan, kamu bisa mengunjak-injak ular, tapi kalau kita nggak memiliki kasih, sia-sia. Tuhan bilang tidak ada artinya. Itulah kita sebagai seorang wanitanya Tuhan. Kasih Yesus harus kita cerminkan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa teman-teman kita yang ada di hutan Pondok Bambu pasti menjadi orang-orang yang luar biasa. Lakukan firman Tuhan. Pada saat sekarang sedang dalam sekolah kehidupan, inilah Tuhan sedang mengembleng wanita-wanitanya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Pada saat kita keluar, teman-teman keluar dari sekolah kehidupan, teman-teman adalah wanita-wanitanya Tuhan. Jadi
wanita yang luar biasa. Bukan wanita-wanita yang merongrong, bukan wanita-wanita yang menjadi masalah, tapi wanita-wanita yang menjadi berkat. Haleluya semuanya. Oke, mari kita baca sama-sama Amsal 31 ayat 30 ya. Kita baca sama-sama ya. Amsal 31 ayat 30. Katakan amin yang sudah mendapatkan firman ini. Oke ya, 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Jadi kemolekan adalah bohong ya. Dan kecantikan adalah sia-sia. Bukan berarti kita nggak boleh bermolek-molekan ria, tapi yang penting adalah hati kita, diri kita melakukan kehendak Tuhan. Saat wanita-wanita yang Tuhan Yesus melakukan kehendak Tuhan, pasti akan terpancar kecantikan yang luar biasa, kemolekan yang luar biasa, lebih dari apapun yang terjadi. Haleluya semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kasih Tuhan, kita angkat satu pujian. mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang ajaib. Banyak hal dalam hidup kami Engkau mengajar kami. Engkau memproses kami. Engkau membawa kami untuk menjadi wanita-wanitamu yang takut akan Tuhan.
yang sungguh mengasihi Tuhan. Bapa, kami banyak sekali kekurangan, tapi kami percaya Bapa adalah Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang mau selalu untuk mendampingi kami, selalu menguatkan kami, selalu mengajar kami, selalu mendidik kami untuk menjadi wanita-wanitanya Tuhan, wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang kuat dan tangguh, seperti wanita-wanita yang dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi tonggak, menjadi tempat bernaung, tempat kepercayaan Tuhan. Dan biarlah Engkau mendidik kami semua Tuhan, khususnya teman-teman kami yang ada di rutan Pondok Bambu. Engkau mengasihi teman-teman kami. Engkau tidak membiarkan teman-teman kami menjadi wanita-wanita yang biasa-biasa saja, tapi mereka adalah wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, wanita yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman kami Tuhan, banyak sekali beban yang mereka hadapi Tuhan, tapi kami percaya saat teman-teman kami bersungguh hati mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran, kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap wanita-wanitanya Tuhan. Engkau akan memulihkan keluarga mereka, Engkau akan memulihkan rumah tangganya, Engkau akan memulihkan anak-anak mereka, dan bahkan akan memulihkan setiap orang tua. Tapi biarlah setiap wanita kami, teman-teman kami yang ada di Pondok Bambu, Engkau pulihkan hati mereka, angkat setiap kekecewaan, angkat setiap sakit hati, angkat setiap luka, angkat setiap kebencian di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah teman-teman kami mengalami kasih yang daripada Tuhan, sehingga teman-teman kami boleh memberikan kasih-Nya bagi setiap orang. Terima kasih Bapak, kami percaya membungkus setiap teman-teman kami dari segala yang jahat, dari segala tipu daya iblis. Dan biarlah teman-teman kami yang ada di rutan Pondok Bambu boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan biarlah Engkau memulihkan setiap teman kami, dan proses mereka untuk lepas dari tahanan, baik asimilasi atau lepas dengan bersyarat Tuhan, pembebasan bersyarat atau pembebasan secara mutlak. Biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Kami percaya Tuhan, saat teman-teman kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, kami percaya semua masalah bisa diselesaikan bersama Tuhan Yesus. Kami percaya buat para pembimbing Tuhan, Engkau juga menolong mereka, berikan mereka kesabaran, berikan mereka keteguhan hati, sehingga rutan Pondok Bambu membawa kemenangan bagi jiwa-jiwa bersama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh teman-teman kami, juga para pembimbing di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa. Kembalilah dalam kasih dan anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta daripada Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menolong memimpin mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama yang mulia dan nama yang agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, selesaikan pembinaan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan.